Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amanu bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dan kami dari kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tak lupa sholawat serta salam mari kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah seperti saat ini. Langsung saja kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang bertanya seputar bab toharoh. Pertanyaan pertama dari Muhammad Farid Imran. Pertanyaannya yaitu, jika salah satu tangan luka kemudian diperban dan hendak ingin melaksanakan sholat dan berwudu, apakah harus membasuh tangan tersebut atau hanya membasuh tubuh lainnya, ataukah bertayamum saja? Jadi dari Ibnu Qudamah rahimahumullah berkata, Ahmad berkata, jika dia berwudu dan khawatir lukanya terkena air, maka hendaknya ia mengusap kain yang menutup lukanya. Dan ulama yang tergabung dalam Lajnah Ad-Daimah, jadi Al-Lajnah Ad-Daimah ini adalah fatwa di Arab Saudi. Mereka berkata, jika pada salah satu anggota wudu terdapat luka yang tidak mungkin dibasuh ataupun diusap, karena jika hal itu dilakukan akan semakin menambah sakit atau menunda kesembuhan, maka yang diwajibkan baginya orang tersebut adalah bertayamum. Nurul Fatonah, pertanyaannya adalah, jika seorang wanita dalam keadaan haid dalam kategori sudah mau mandi wajib, dalam kutip sudah mau bersih, akan tetapi dia belum melakukan mandi wajib junub, kemudian ia berhubungan dengan suaminya, apakah dalam hal ini mesti mandi wajib atau mandi junub? Lalu bagaimana? Sesuai dengan pendapat 4 imam mazhab. Yang pertama, pendapat dari mazhab Hanafi. Ulama dari mazhab Hanafi membolehkan istri haid yang sudah berhenti darah haidnya untuk melakukan hubungan suami istri walau belum mandi janabah, dengan syarat sudah melewati hari ke-10 sejak hari pertama haidnya. Durasi 10 hari adalah durasi maksimal haid dalam mazhab Hanafi. Adapun menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, jumhur ulama dari mazhab ini berpendapat bahwa istri yang bersih dari haid masih belum boleh melakukan hubungan intim selama ia belum melakukan mandi janabah. Sebab istri haid yang hendak melakukan hubungan intim harus melalui 2 fase, yakni at-tuhur, berhenti dari darah haid, dan al-ghusl, melakukan mandi janabah. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Suratul Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari istri di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Dalam ayat ini terdapat dua redaksi yang harus kita pahami, yakni yang pertama, yatahharun bermakna suci secara hakiki, yakni berhentinya darah haid. Dan yang kedua, yatahharun bermakna bersuci, yakni melakukan mandi janabah untuk mengangkat hadas besarnya dari haid. Kemudian ulama Maliki menegaskan bahwa bersuci dengan tayammum tidak menjadikan istri tersebut boleh berhubungan intim dengan suaminya sampai ia benar-benar mandi janabah menggunakan air. Jadi kesimpulannya, mayoritas ulama fikih selain mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya istri haid yang sudah berhenti darahnya tidak boleh berhubungan seksual sebelum ia melakukan mandi janabah, sesuai dengan landasan Al-Quran Suratul Baqarah ayat 222. Adapun ulama dari mazhab Hanafi memang memperbolehkan istri haid yang sudah berhenti darahnya untuk berhubungan intim, dengan syarat sudah melewati durasi maksimal haid, yakni 10 hari. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Anis Adilah, bagaimana hukum ketika sholat dengan berpakaian najis dalam keadaan tidak tahu? Jika seseorang sholat dalam keadaan berpakaian najis dan ia tidak tahu kalau terkena najis kecuali setelah ia melakukan sholat, atau ia dalam keadaan mengetahui hal ini sebelum sholat dan tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya ketika itu sah dan tidak perlu diulangi, karena ia dalam keadaan tidak tahu atau lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Kemudian dalil lainnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah sholat dalam keadaan di sandalnya terdapat kotoran atau najis. Ketika di pertengahan sholat, Jibril mengabarkan kepada beliau akan hal itu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahuinya hal itu melepas sandalnya. Setelah mengetahui hal itu, kemudian beliau melepas sandalnya saat sholat. Beliau tidak melakukan seperti ini ketika memulai sholat. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa mengetahui najis di pertengahan sholat, maka hendaklah ia menghilangkannya, walaupun itu di tengah-tengah sholat. Lalu ia terus melanjutkan sholatnya, kemudian menghilangkan najis tersebut, auratnya masih tetap tertutup. Begitu pula barang siapa yang lupa di tengah sholat untuk menghilangkan najis, maka hendaklah ia melepas bagian pakaian yang terkena najis. Ia masih bisa meneruskan sholatnya selama auratnya masih tertutup. Adapun jika ia telah selesai dari sholatnya, kemudian ia baru mengingatnya akan najis tersebut setelah sholat atau baru saja mengetahuinya, maka sholatnya tidak perlu ia ulangi, sholatnya tetap sah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Fahmi. Bagaimana hukum air mustakmal, dalam hal ini tetesan air wudhu yang bercampur dengan air suci sebanyak 200 liter, kurang dari 2 kula. Apakah air tersebut dapat digunakan untuk bersuci atau tidak? Karena jumlah air di tempat tersebut sangat terbatas. Biasanya terjadi di tempat wudhu umum yang tidak menggunakan keran. Jadi jawabannya di sini ialah kalau tetesan yang sulit dihindari seperti basahan tangan yang menetes ketika kita mau ambil air, maka tidak apa-apa. Tapi kalau selain daripada itu tidak boleh dipakai bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pertanyaan kedua dari perwakilan Wulandari dari perwakilan kelompok 12. Bisa dijelaskan bagaimana air musammas suci tapi tidak mensucikan? Kami tidak mengetahui satu dalil sahih yang melarang menggunakan air musammas, air yang terkena terik matahari. Salah satu air suci tapi tidak mensucikan. Lalu bagaimana dengan air laut yang kena panas matahari di siang hari? Jadi yang pertama itu air musammas suci tapi tidak mensucikan. Air musammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari langsung dengan wadah dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Hukum air ini adalah suci dan mensucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Namun apabila air ini diingin kembali, maka tidak lagi makruh dipakai untuk bersuci. Jadi air musammas itu bukan tidak mensucikan, tapi makruh karena bisa membahayakan kesehatan. Kalau air yang suci tapi tidak mensucikan itu seperti air kelapa, kopi, dan teh, dan lain-lain. Airnya suci, yang dimaksud itu airnya suci seperti air kelapa, kopi, dan teh, tapi tidak mensucikan karena ada rasa dan warnanya yang berubah. Dan juga yang kedua tadi, salah satu air suci tapi tidak mensucikan. Lalu bagaimana dengan air laut yang kena panas matahari di siang hari? Jawabannya itu wattahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Air laut yang terkena sinar matahari boleh dipakai berwudu dengan dalil wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Karena sebenarnya air musammas itu dilarang dipakai berwudu karena mudaratnya bagi kulit. Jadi itulah jawaban untuk kelompok 12. Itulah jawaban dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan kekurangan atau kesalahan itu datang dari kita sendiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.